Baik, selamat pagi Bapak dosen dan selamat pagi teman-teman. Selamat datang di video kami, yaitu video kelompok 8. Kami di sini akan menjelaskan mengenai pegadaian dan panjat utang. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya, yaitu Tugan Sanjiwani, NIM-nya 19070511100, dan teman saya Lulut. Saya Syahrani Lutfi Dayat, NIM-nya 19751104. Baik, materi pertama yaitu pegadaian yang akan dijelaskan oleh Lulut. Untuk Lulut, waktu dan tempat saya persilahkan. Pegadaian. Secara umum, pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai kegiatan yang membiayai kebutuhan masyarakat, baik itu bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai. Lalu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak itu diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Lalu, sejarah pegadaian. Pada era kolonial, pada masa pendudukan Jepang, gedung kantornya berpusat di Jalan Kramat Jaya 162. Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Jaya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi baik kebijakannya maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Lalu, pada masa kemerdekaannya, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar di Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi militer II memaksakan kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang, kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan negara. Lalu kemudian peraturan pemerintah menjadi perusahaan jawatan dan selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah yang diperbarui dan kemudian pada tahun 2011 perubahan status kembali terjadi, yakni dari perum menjadi perseroan. Lalu perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar yang diserahkan pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012. Lalu ada struktur organisasi PDIP kantor pusat PT Pegadaian, yaitu yang pertama ada direktur utama, yang kedua ada sekretaris perusahaan, di sampingnya ada GM Hukum, GM Resiko, Kepala SPI, lalu ada manajer komunikasi, lalu ada komunikasi internal, di sampingnya ada komunikasi eksternal, lalu ada komunikasi stakeholders. Lalu di kantor wilayahnya ada pemimpin wilayah, lalu ada deputi operasional, di sampingnya ada fungsional hukum resiko dan inspektur wilayah, lalu ada ansmen komunikasi dan staf komunikasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan pegadaian. Kegiatan pegadaian ini ada dua, yaitu sebagai penghimpun dana dan pengguna dana. Sebagai penghimpun dana, yang diperlukan oleh pegadaian itu berasal dari pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek ini didapatkan dari perbankan. Lalu ada dana jangka pendek. Yang ketiga, pinjaman jangka pendek dari pihak yang terkait, lalu menerbitkan obligasi, lalu ada modal sendiri. Yang kedua ada penggunaan dana.
penggunaan dana ini ada uang kas dan dana likuid lainnya, pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva dan inventaris. Yang ketiga, pendanaan kegiatan operasional. Yang keempat, ada penyaluran dana. Yang kelima, ada investasi lain. Selanjutnya ada mekanisme kerja. Mekanisme kerja itu ada 5, yaitu penyerahan barang gadai, penaksiran, pemberian pinjaman, pelunasan, dan pelelangan. Dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyerahan gadai itu seperti perhiasan, kendaraan, dan barang elektronik, dan lain-lain. Namun karena keterbatasan tempat penyimpanan SDM yaitu, maka perlu adanya peminimalan risiko yang akan ditanggung oleh Pegadaian, yaitu dapat berupa barang, benda hidup, hasil bumi, barang dagang jumlah besar, lalu barang yang mudah rusak. Lalu yang kedua ada penaksiran. Penaksiran itu pinjaman atas dasar hukum gadai yang mensyaratkan penyerahan barang bergerak yang sangat bergantung pada nilai barang yang akan digadaikan. Maka yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya. Lalu ada pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman itu Pegadaian akan menggolongkan pinjaman atas dasar jumlahnya dan menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya sewa modal berupa bunga, lalu jangka waktu pelunasan, jadwal waktu atau pelelangan. Yang keempat ada pelunasan. Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, pada waktu pemberian pinjaman, mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjaman yang telah diperoleh. Yang kelima ada pelelangan, yaitu berupa penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan yang akan dilakukan Pegadaian pada saat yang telah ditentukan, apabila pada masa pinjaman habis atau jatuh tempo. Yang kedua, pada saat pinjaman habis atau jatuh tempo, masyarakat tidak memperpanjang batas waktu pinjaman karena sebagai alasan. Lalu ada manfaat Pegadaian bagi nasabah. Manfaat utama yang diperoleh dari meminjam di Pegadaian itu adanya ketersediaan dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Di samping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian tidak hanya dari jasa Pegadaiannya, maka nasabah juga memperoleh manfaat lain, yaitu adanya penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Yang kedua, ada penitipan suatu barang bergerak yang pada tempat aman dan dapat dipercaya. Lalu, bagi Pegadaian, penghasilan yang bersumber dari sewa modal dan dibayarkan oleh pinjaman dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian. Yang ketiga, ada pelaksanaan misi Pegadaian sebagai satu bentuk badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan, berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana, dan prosedur dengan cara yang relatif sederhana. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 yang diperoleh untuk laba Pegadaian digunakan untuk pembangunan semesta 55%, cadangan umum sebesar 20%, cadangan tujuan sebesar 5%, dana sosial sebesar 20%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ganis.
Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pajak piutang. Nah, bagi perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau penjualan, hambatan utama yang dapat menjadi ancaman bagi perusahaan tersebut adalah banyaknya kredit yang tidak dapat tertagih atau banyaknya piutang yang tidak dapat tertagih atau macet. Nah, banyaknya kredit yang macet akan mengakibatkan tertanggungnya perputaran barang dan keuangan, apalagi jika sampai kredit tersebut tidak mampu lagi dibayar oleh nasabahnya. Apabila sudah macet dan tidak ditangani secara serius, bukan tidak mungkin kerugian besar dapat dihindari. Untuk melakukan penagihan piutang yang macet, diperlukan biaya maupun tenaga yang harus dikorbankan. Nah, untuk menanggulangi masalah piutang macet ini dan administrasi kredit yang berantakan, dapat diserahkan kepada perusahaan yang sanggup untuk melakukannya. Nah, ini dah yang dimaksud dengan perusahaan anjak piutang. Yang dapat yang dapat memang kegiatan utamanya bergerak di bidang penagihan piutang. Perusahaan anjak piutang dapat mengambil alih pengelolaan administrasi piutang suatu perusahaan. Jadi, bagi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan seperti yang saya jelaskan tadi, dapat menyerahkan seluruh personalnya kepada perusahaan anjak piutang ini. Lalu, apa itu anjak piutang? Anjak piutang merupakan perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambil alihan pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Next. Baik, kegiatan anjak piutang. Nah, kegiatan utama anjak piutang atau factoring adalah mengambil alih pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan dengan pihak kreditor atau pihak yang mempunyai piutang. Lalu, usaha-usaha yang dijalankan oleh perusahaan ini berkaitan dengan pengambil alihan dan pengelolaan piutang suatu perusahaan. Nah, menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garis miring KMK titik 013 garis miring 1988 tanggal 20 Desember 1988, berdasarkan keputusan Menteri tersebut terdapat bahwa kegiatan anjak piutang terdiri dari dua, yaitu pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee, yaitu pembelian piutang perusahaan dalam satu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua adalah mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, yang artinya perusahaan factoring dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Dalam kegiatan sehari-hari, perusahaan anjak piutang seperti halnya perusahaan lainnya juga memiliki tujuan tertentu yang mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan ini antara lain dari berbagai biaya yang dikenakan terhadap kliennya. Kemudian dari keuntungan inilah perusahaan factoring atau anjak piutang dapat menutup seluruh kegiatan operasionalnya. Next. Nah, seperti yang saya katakan tadi, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan anjak piutang terdiri atas yang pertama ada jasa penagihan atau service charge, yaitu biaya yang dibebankan oleh perusahaan factoring kepada kliennya yang dikenal dengan istilah fee yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu. Kemudian besarnya fee yang diberikan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dengan berbagai pertimbangan seperti misalnya tingkat kesulitan atau jumlah piutang yang ditagihkan. Yang kedua yaitu anjak piutang juga memperoleh keuntungan dari biaya administrasi. Biaya administrasi itu yaitu biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang setelah melakukan pengelolaan perusahaan kreditor oleh klien, dan besarnya pun tergantung dari kesepakatan yang dibuat bersama kliennya. Next. Nah, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme anjak piutang. Yang pertama adalah kreditor atau klien, yang merupakan pihak yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua yaitu perusahaan anjak piutang atau factoring itu sendiri.
Perusahaan anjak piutang atau factoring ini merupakan perusahaan yang mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit dari penjualan kredit debiturnya. Yang ketiga yaitu debitur. Debitur itu merupakan nasabah yang mempunyai masalah atau yang piutangnya belum dibayarkan kepada pihak kreditor atau klien. Next. Nah, selanjutnya ada mekanisme anjak piutang. Seperti yang dilihat pada siklus ini, yang pertama yaitu customer membeli barang dari supplier. Yang kedua, supplier melakukan kontak dengan faktor atau anjak piutang mengenai ketentuan transaksi. Yang ketiga, supplier memberitahukan kepada customer mengenai ketentuan transaksi. Yang keempat, faktor memberikan pembayaran sebanyak 80% kepada supplier. Lalu selanjutnya, faktor melakukan penagihan kepada customer atas kewajibannya. Dan yang terakhir, customer melakukan pembayaran pelunasan atas kewajibannya. Next. Nah, adapun fasilitas yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang. Nah, fasilitas yang diberikan ini dapat terbagi menjadi empat sisi. Yaitu yang pertama berdasarkan pemberitahuan. Berdasarkan pemberitahuan ada dua, yaitu disclosed dan undisclosed. Nah, disclosed itu merupakan fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang dalam penagihan piutangnya dengan sepengetahuan debitur. Dan undisclosed yaitu kebalikannya, yaitu merupakan fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang tanpa sepengetahuan si debitur, kecuali jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan atau perusahaan anjak piutang mengandung suatu risiko. Nah, yang kedua yaitu ada berdasarkan tanggung jawab, terbagi menjadi dua juga, yaitu with resource dan without course. Yang pertama yaitu with resource. Ya, dalam hal ini debitur tidak mampu untuk melunasi segala kewajibannya. Maka risiko kredit tersebut menjadi tanggung jawab si kreditor dan pihak anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihannya. Yang kedua ada without course. Dalam fasilitas ini, apabila semua risiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab si kreditor. Lalu ada berdasarkan pelanggan, yaitu dibagi menjadi tujuh bagian. Yang pertama ada full service factoring, yang kedua ada resource factoring, yang ketiga bulk factoring, yang keempat maturity factoring, yang kelima under close factoring, dan yang terakhir yang keenam ada advance payment. Yang pertama adalah full service factoring, yang merupakan perusahaan anjak piutang yang memberikan semua jenis fasilitas jasa-jasa piutang baik dalam jasa pembiayaan maupun jasa non-pembiayaan, termasuk fasilitas untuk menanggung risiko terhadap kredit yang macet. Yang kedua ada resource factoring, yaitu jasa yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang meliputi hampir semua jasa anjak piutang proteksi terhadap risiko tidak terbayar tagihannya. Dalam hal ini, risiko kredit tetap berada pada kreditor. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada bulk factoring, yaitu jasa yang diberikan terhadap kreditor hanyalah fasilitas jasa pembiayaan dan pemberitahuan pemberitahuan jatuh tempo pada debitur. Selanjutnya yang keempat ada maturity factoring. Dalam perusahaan jenis ini, fasilitas jasa yang diberikan kepada kreditor adalah perlindungan kredit yang meliputi pengurusan atas penjualan, penagihan dari debitur, lalu juga perlindungan atas piutang, dan dalam jenis jasa yang diberikan adalah tanpa pembiayaan. Lalu selanjutnya yang kelima ada under close factoring. Dalam fasilitas ini, perusahaan anjak piutang memberikan proteksi terhadap kemacetan pelunasan piutang sampai dengan persentase tertentu dari jumlah faktur yang telah disetujui. Lalu, yang terakhir ada advance payment, yaitu transaksi penagihan piutang
di mana pembayarannya dapat dilakukan saat jatuh tempo dan besarnya sekitar 80% dari nilai faktur. Lalu sisi yang terakhir yaitu berdasarkan wilayah, yaitu ada dua, domestic factoring dan international factoring. Domestic factoring ini merupakan perusahaan anjak piutang yang hanya beroperasi di wilayah Indonesia atau di wilayah domestik. Dan yang kedua adalah international factoring, yaitu merupakan kegiatan anjak piutang yang kegiatannya dapat dilakukan antar negara, seperti pembiayaan fasilitas ekspor impor. Next. Nah, selanjutnya ada jasa dan biaya yang diberikan. Sama halnya dengan perusahaan lainnya, perusahaan keuangan lainnya. Perusahaan anjak piutang juga memiliki berbagai ragam produk atau jasa yang ditawarkan kepada nasabahnya. Kelengkapan produk atau jasa yang ditawarkan sangat tergantung pada kemampuan perusahaan anjak piutang masing-masing. Nah, adapun jasa dan biaya yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang, yang pertama adalah jasa pembiayaan atau financing service. Dalam jasa pembiayaan, perusahaan anjak piutang melakukan pembiayaan di muka atau pre-financing kepada kreditor yang besarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Nah, kontrak dalam perjanjian dapat dibuat berdasarkan with resource dan without resource. Dalam hal ini, besarnya pembiayaan yang dilakukan sebesar 60% sampai 80% total piutang telah dilakukan kontrak dengan penyerahan dan bukti penjualan. Lalu yang kedua adalah jasa non-pembiayaan atau non-financing service. Dalam jasa non-financing service ini, kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian jasa pengelolaan administrasi kredit. Misalnya, analisis kelayakan suatu kredit, yaitu lalu melakukan administrasi kredit, lalu pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya, dan yang terakhir perlindungan terhadap suatu risiko kredit. Next. Nah, adapun keuntungan dari menggunakan anjak piutang ini atau manfaat dari anjak piutang. Yang pertama adalah bagi perusahaan anjak piutang itu sendiri. Yang pertama adalah memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. Yang kedua yaitu membantu menyelesaikan pertikaian antara kreditor dan debitur. Yang ketiga adalah membantu manajemen pihak kreditor dalam penyelenggaraan kredit. Ya, lalu selanjutnya adalah bagi kreditor. Yang pertama adalah mengurangi risiko kerugian dengan tertagihnya piutang. Yang kedua adalah memperlancar kegiatan usaha. Yang ketiga, dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang, kreditor dapat berkonsentrasi ke usaha yang sedang dijalaninya atau usaha lainnya. Lalu bagi debitur itu sendiri, manfaatnya merupakan memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya, karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara. Atau bisa dikatakan bahwa untuk debitur ini seperti sebuah pemantik agar si debitur semakin giat dalam melakukan usahanya. Next. Nah, yang terakhir ada pun contoh-contoh perusahaan anjak piutang yang terkenal. Di antaranya yang pertama adalah Adiatma Finance, yang kedua adalah SG Finance, yang ketiga ada PT IFS Capital Indonesia, dan yang terakhir adalah PT Tifa Finance. Nah, sekian merupakan penjelasan pemaparan materi dari kelompok 8 yang materinya merupakan pegadaian dan anjak piutang. Kami mohon maaf atas kesalahan dan perbuatan kami dalam membuat video ini, dan saya ingin berterima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen yang telah menonton video ini sampai akhir. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Terima kasih.